Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memulai pembelajaran IPS di semester 2 ini. Tak lupa salawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan pertama ya pembelajaran IPS di semester 2. Baik, sebelum dilanjutkan, mari kita buka pembelajaran IPS ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, kita mulai ya yang sebelumnya di semester 1 kita sudah sama-sama di kelas 9 ini ya kita sudah membahas bab 1 dan bab 2. Nah, untuk di semester 2 ini kita akan mulai pembelajaran IPS-nya mulai dari bab 3 ya, meneruskan dari semester 1. Nah, di bab 3 ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Ya, nanti kita akan sama-sama berdiskusi mengenai ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi di daerah tersebut. Misalnya wilayah pegunungan itu sangat membutuhkan juga wilayah laut ya. Pegunungan memerlukan ikan. Terus juga wilayah laut atau pesisir pantai itu juga memerlukan komoditas teh ya sebagai sesuatu atau yang akan dibuat sebuah minuman. Yang kedua, KD-nya atau tujuan pembelajaran adalah dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pemenuhan kebutuhan satu wilayah oleh wilayah yang lainnya, imbasnya atau efeknya juga akan mendongkrak atau mempengaruhi ke perekonomian suatu bangsa. Ya, di Indonesia juga sama. Ketika satu wilayah Jawa Barat bisa dipenuhi kebutuhannya oleh Jawa Tengah, begitu juga Jawa Tengah bisa dipenuhi kebutuhannya oleh provinsi yang lain, pada akhirnya akan menggairahkan kehidupan ekonomi di negara tersebut ya. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan ekonomi kreatif ya, berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ekonomi kreatif, potensi ekonomi yang bisa dibangkitkan dalam satu wilayah pada akhirnya harus bisa membuat masyarakat yang terutama yang terdekat bisa sejahtera ya. Poin yang keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Ya, keunggulan ekonomi di Indonesia itu harus bisa bangkit. Di Indonesia itu alhamdulillah ya, kemarin ada bantuan UMKM. Ya, UMKM itu khusus untuk pengusaha-pengusaha yang belum besar, ya, belum besar. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan. Kemarin itu sekitar 2.400.000 ya, periode pertama. Alam sekarang periode kedua apakah akan mendapatkan kembali itu belum bisa dipastikan. Yang kedua adalah dapat menganalisis pasar bebas ya. Sekarang itu kan era pasar bebas. Kita harus paham pasar bebas itu seperti gimana ya, kita harus paham. Next, berikutnya. Nah, slide yang kedua kalian bisa lihat ya, di situ ada gambar tampilan sebuah kapal, ya, kapal pesiar. Karena ini lokasinya ada di kepulauan atau wilayah Raja Ampat. Ya, ada kapal pesiar, ada laut, ada bukit, ada 3 ya yang terlihat. Dan memang di Raja Ampat itu gunung-gunung yang kecil-kecil seperti ini banyak, ya. Itu memang nuansanya itu sangat eksotis, sangat menarik kalau kalian berkunjung ke sana.
Nah, sebagai tugas awalan, ini sifatnya sunnah ya. Ini sifatnya sunnah bagi yang mau saja, tapi tetap Ustaz akan nilai. Ya, ini sebagai nilai bonus ya, nilai bonus bagi yang mau saja. Karena ini hanya bersifat pretest. Silakan buat pertanyaan, Ustaz memerlukan hanya satu saja. Tapi kalau kalian ingin 5 boleh. Pertanyaannya mengenai ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, misalnya ini pertanyaan yang ada kaitannya yang barusan dibacakan dengan tampilan gambar ini. Misalnya pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan ya untuk menyewa kapal pesiar tersebut untuk berwisata? Itu misalnya begitu ya. Itu kan ada kaitannya dengan ekonomi. Berarti nanti jawabannya akan berupa nominal, berupa besaran uang ya, besar uang yang harus dibayarkan, atau ikan apa yang ada di lautan sekitar Raja Ampat. Itu juga kan nilainya uang juga, ikan itu ya, bisa dijual belikan. Next, itu seperti itu, silakan nanti dibuat pertanyaannya, nanti dijaprikan aja ke Ustadz ya. Next, berikutnya ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, poin berikutnya adalah mengenai produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi produksi secara arti umumnya adalah menghasilkan barang, ya, menghasilkan barang yang bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lawannya adalah konsumtif. Konsumtif adalah mengurangi kegunaan suatu barang. Nah, produksi ini bukan hanya untuk barang ya, untuk jasa juga bisa, ya, untuk jasa juga bisa. Kalau produksi barang ini kaitannya dengan lokasi tempat pembuatan, yaitu pabrik, biaya untuk operasionalnya, terus juga karyawan atau orang yang mengerjakannya, itu kaitannya ke sana. Di belakang itu ada ya pabrik, di belakang sekolah itu ada produksi kue ali. Ya, nah produksi kue ali yang di belakang itu juga bisa disebut pabrik ya, walaupun masih tahap berkembang ya, masih akan sangat meningkat. Kita doakan semoga pabrik kue ali itu bisa semakin besar ya. Juga produksi ini menghasilkan juga jasa. Azkia secara umum bisa dikatakan pabrik juga ya, menghasilkan seragam untuk kalian, menghasilkan makanan untuk kalian konsumsi ketika makan siang, dan menghasilkan juga jasa, yaitu guru-guru yang di sini yang mentransfer ilmu dan akhlak kepada kalian, ya, itu kan juga jasa. Atau yang lainnya, misalnya kalian akan melakukan pembayaran, ya bayar SPP, itu juga memerlukan orang yang menangani. Ya berarti jasa orang tersebut. Ya seperti itu yang seputar mengenai produksi. Next, Ustaz lanjutkan. Nah, ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi berikutnya adalah tujuan kegiatan produksi ya suatu barang atau jasa secara sempit, antara lain menghasilkan barang atau jasa. Ini udah jelas ya, tadi udah dibahas. Samping barang, jasa juga dihasilkan dari produksi ini. Yang kedua adalah memperluas lapangan kerja. Dengan berproduksinya suatu pabrik, maka otomatis lapangan kerja atau tempat kerja itu akan terbuka karena akan sangat memerlukan tenaga kerja ya, orang yang memproduksi tersebut. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Ya, pabrik tentu akan memenuhi kebutuhan pasar ya, dengan melihat pangsa pasar, timbal balik ya, dengan melihat pangsa pasar maka akan berdiri sebuah pabrik. Kue ali kenapa berproduksi? Karena ada pesanan ya, ada pesanan dari pelanggan-pelanggannya. Nah, otomatis pabrik kue ali tersebut harus memenuhi kebutuhan pasar ya, seperti itu. Dan berikutnya, produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini hak produsen ya.
terserah dia mau ngasih harga berapa terhadap produknya, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang sangat ketat. Berapa modal yang diperlukan untuk beli bahan, untuk bayar karyawan, terus untuk transportasinya juga berapa, itu dikalkulasi. Setelah dikalkulasi, ditentukan jumlahnya, ya tentu dikaitkan dengan jumlah barang yang dihasilkannya ada berapa, itu akan dikalkulasi. Misalnya dengan uang 200.000 dihasilkan 10 buah barang, nah otomatis 10 buah barang tersebut jangan dijual 20.000 karena hanya bisa mendatangkan modal saja, maka bisa dilebihkan, ya bisa 25.000, bisa 30.000 atau lebih, ya tergantung nanti kondisi barangnya. Apakah di pasarannya bagus? Kalau bagus, ya boleh agak tinggian, misalnya 30% dari modal. Tapi kalau misalnya ketika dihargakan 30% dari harga barang, misalnya 26.000, ternyata telat, turunkan aja, bisa 25.000 misalnya. Ya, itu seperti itu. Jadi gimana kondisi pangsa pasar dikaitkan dengan modal yang dikeluarkan. Ya, itu kalian silakan belajar untuk mengkalkulasinya begitu. Kalau ingin jadi pengusaha di masa yang akan datangnya. Next, yang berikutnya adalah faktor-faktor produksi nih. Faktor-faktor produksi dapat dibagi beberapa item, ya. Ada faktor alam, ya, jadi bahan baku. Kalau kue ali berarti terigu didatangkan dari biji gandum yang diolah, ya, biji gandum yang diolah. Atau misalnya gula pasir, maka itu dari tebu yang diolah, itu berupa gula pasir. Berikut juga kalau ban mobil atau ban motor, ban kendaraan, itu dari karet, ya, dari getah karet, itu berupa alam. Teh juga, kebun teh, itu dari perkebunan, itu juga dari alam. Faktor berikutnya adalah tenaga kerja, ya, orang yang mengerjakan, ya. Yang ketiga adalah berupa modal. Modal juga sangat diperlukan untuk pengadaan, untuk membeli bahan dari alam tersebut, teh, karet, terigu, itu perlu uang. Tenaga kerja juga perlu dibayar, ya. Makanya diperlukan modal. Mesin-mesin juga, tempat juga pabriknya itu perlu dibangun. Ya, jangan sampai ketika melakukan produksi tiba-tiba aja hujan. Ya jangan sampai seperti itu, nanti produksinya jadi terhambat. Dan yang berikutnya adalah kewirausahaan. Misal mental dari pengusaha atau ownernya, sistem kalkulasi keuangannya, ya itu juga sangat diperlukan. Kalau pakai laptop kan pakai aplikasi itu relatif lebih mudah, ya, sistemnya sudah siap. Nginput misalnya karyawan ada berapa, modalnya berapa, belanja berapa, transport dan lain-lain. Jadi dikalkulasi, maka bisa dengan mudah menentukan harga jual suatu barang. Berikutnya, nah supaya kalian tahu saja nih, ini pengetahuan bagi kalian, ya, menambah wawasan. Nih diantaranya 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar tahun 2016. Ini ya diupdate tahun 2016. Ini diantaranya masuk Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak dan Iran. Ini yang diambil adalah yang terbesar. Ya, Indonesia juga masuk, tapi belum seperti yang tercantum di sini. Next. Berikutnya 5 negara dengan penghasil padi terbesar tahun 2016. Ini Tiongkok ternyata masuk, ya. Tiongkok, India, Indonesia nih masuk penghasil padi terbesar. Bangladesh dan Vietnam ini 2016, ya. Sebenarnya kita nggak usah ngekspor karena penghasilan padi di negara kita juga sangat melimpah. Tinggal pengelolaannya aja, ya. Apalagi kita punya Bulog, ya, yang mengatur
mengenai produksi pangan yang ada di Indonesia. Berikutnya 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar. Tahun 2016 nih sensusnya dilakukan. Indonesia ternyata masuk ya, menghasilkan kelapa sawit. Ini di Sumatera, Kalimantan ya, menghasilkan banyak kebun-kebun kelapa sawit. Kelapa sawit untuk apa? Untuk bahan minyak goreng. Ya, bisa untuk minyak goreng. Mentega juga, margarin. Ya, itu bisa juga. Nah, selain Indonesia ada Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria juga masuk. Next, berikutnya. Nah, 5 negara dengan penghasil kayu bundar terbesar. Kayu bundar itu maksudnya kayu gelondongan, ya, ditebang dari hutan, langsung sebelum diolah langsung diekspor. Itu seperti itu. Nah, tahun 2006 ini ya, adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brazil, dan Kanada. Biasanya yang punya hutan-hutan luas seperti Brazil gitu ya, Kanada dan yang lainnya. Berikutnya 5 negara dengan penghasil daging sapi terbesar. Ya, tahun 2016 ini Amerika Serikat, ini peternakannya ya. Punya peternakan sapi Brazil, Tiongkok, India, dan Argentina ya. Ini yang negara-negara penghasil daging sapi terbesar. Dan yang berikutnya 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar. Ya, ini dilakukan surveinya atau sensusnya tahun 2014. Ya, jadi perikanan tangkap, jadi bukan perikanan darat. Ya, seperti yang di Lido itu ada ya, di danau-danau atau di tambak-tambak. Ini mah perikanan yang ditangkap di laut. Ya, nah yang terbesar tahun 2014 itu hasil sensusnya adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Ya, itu penghasil terbesarnya. Berikutnya, tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Ya, ulangi, tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi setiap ruang, setiap wilayah itu sangat membutuhkan wilayah yang lain. Wilayah perkotaan sangat memerlukan wilayah pedesaan, yaitu faktor alamnya itu untuk memproduksi. Biasanya kalau di perkotaan banyak pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik tidak bisa jalan kalau tidak ada komoditas yang akan diproduksinya, bahannya maksudnya. Bahan yang akan dijadikan barang untuk produksinya. Tadi salah satu contoh, pabrik ban itu tidak bisa berproduksi kalau tidak ada pasokan getah karet dari perkebunan yang ada di pedesaan, ya, atau dari wilayah pegunungan. Perusahaan minyak goreng juga tidak bisa berproduksi kalau tidak ada pasokan dari penghasil yang punya kebun kelapa sawit. Itu seperti itu ya, dan yang lainnya. Suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Ulangi ya, suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Jadi inilah konektivitas antar ruang, ya, saling membutuhkan antar ruang. Wilayah pegunungan memerlukan wilayah laut. Dataran rendah sangat memerlukan wilayah pegunungan, ya, saling membutuhkan. Perkotaan dengan pedesaan itu akan saling membutuhkan. Sebentar, Ustaz lihat dulu slide berikutnya. Oh ya, nah seperti itu untuk pertemuan pertama ya. Ini mengenai produksi. Insya Allah untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai distribusi dan konsumsi, biar kalian tidak riweuh teuing untuk memahami satu materi. Jadi Ustaz untuk pertemuan kali ini dihususkan untuk membahas produksi saja. Ya, mungkin seperti itu untuk pertemuan pertama ini, pembelajaran IPS di semester 2. Insya Allah kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua di pertemuan berikutnya.
Ya, jangan lupa Ustaz ingatkan tugas yang tadi membuat satu pertanyaan saja, sifatnya lebih ke bonus, silakan japrikan ke Ustaz. Ya, dari Ustaz cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.